وقل رب زدني علما. Apa keutamanya sabar? Sabar itu akan jadi penolong kita. Sangat membantu kita dalam menghadapi masalah atau mencapai tujuan kita. Nah, kita punya masalah-masalah, kita punya tujuan-tujuan. Sabar itu sangat membantu kita untuk menghadapi masalah ini. Sangat membantu kita untuk mencapai tujuan ini. Nah, kenyataannya banyak masalah yang berat, yang tidak bisa selesai dalam seketika dan tidak bisa selesai dengan mudah. Banyak masalah-masalah seperti itu. Entah itu masalah kita dengan keluarga, masalah kita dengan ekonomi, masalah kita apapun wujudnya. Banyak sekali masalah-masalah yang nggak bisa diselesai dalam satu waktu dan bahkan tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Nah, sehingga ini tidak mungkin bisa selesai kecuali dengan kesabaran. Nah, kecuali dengan kesabaran. Nggak mungkin bisa kita lewati kecuali dengan kesabaran. Bahkan seringkali masalah itu munculnya jalan keluar atau datangnya pertolongan dari masalah itu ketika kita sudah merasa nggak mampu. Ketika kita sudah hampir putus asa. Dalam ayat dikatakan, hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Ketika para rasul sudah mulai putus asa, sudah merasa kehabisan energi, sudah merasa kehabisan cara, ja'ahum nasruna, pertolongan Allah datang. Betul? Nah, kadang orang itu putus asa, padahal pertolongan itu sebentar lagi datang. Masalah dia hadapi bertahun-tahun bisa. Nah, tinggal 1 hari dari turunnya pertolongan, datangnya pertolongan, dia sudah putus asa. Inilah pentingnya sabar di sini. Betul? Makanya jangan bilang sabar itu ada batasnya, ya. Kalau sabar itu ada batasnya, ya berarti nggak sabar. Tentu? Nah, kalau orang bilang, ya namanya orang sabar itu ada batasnya, berarti nggak sabar kamu. Tentu? Nah, sabar itu nggak ada batasnya. Batasnya sabar sampai kapan? Sampai mati. Nah, baru. Tentu? Makanya wasiat Rasulullah SAW kepada ibnu ammihi. Siapa ibnu ammihi?
anak pamannya, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana wasiat beliau? Wa'alam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Artinya kalau kita nggak sabar, pertolongan nggak akan datang. Nah, kita berharap ditolong, ya kita harus sabar menunggu pertolongan itu sambil terus berusaha. Wa annal faraj ma'al karb. Faraj, jalan keluar, itu ma'al karb. Apa karb itu? Karb itu kesusahan, kesedihan yang kita tahan. Itu namanya karb. Nah, jalan keluar itu biasanya muncul, biasanya datang setelah kita merasakan kesedihan yang amat. Nah, kesusahan yang amat. Baru jalan keluar itu datang. Nah, baru jalan keluar itu datang. Nah, wa anna ma'al usri yusra. Nah, dan setiap kesulitan itu disertai kemudahan. Allah tidak menjadikan satu pun masalah atau kesulitan kecuali Allah juga menjadikan kemudahan bersama dengan kesulitan itu. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan seandainya kesulitan itu masuk ke dalam batu. Nah, kesulitan masuk ke dalam batu. Allah pasti akan mengutus kemudahan untuk mendorong kesulitan itu keluar dari batu. Nah, apalagi bila masalahnya adalah masalah mempertahankan keimanan, masalah mempertahankan akidah, masalah mempertahankan agama. Sampai kapan kita sabar? Sampai mati. Kita enggak sabar, keimanan lepas. Makanya sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, sabar, kedudukan sabar dalam iman itu seperti kedudukan kepala dalam badan kita. Gimana? Badan kita bisa hidup tanpa kepalanya? Bisa. Kalau selain kepala putus, masih memungkinkan kita hidup. Orang tangannya patah, masih bisa hidup tanpa tangan. Nah, kakinya patah, masih bisa hidup tanpa kaki. Nah, apalagi telinganya patah, terpotong, masih bisa dia hidup. Nah, tapi kalau kepalanya yang terputus gimana? Bisa hidup dia? Nggak mungkin. Apa pernah lihat orang jalan-jalan ke pasar gitu nggak ada kepalanya gitu? Pernah? Nggak mungkin. Tapi kalau kita lihat orang di pinggir jalan tanpa kaki, tanpa tangan, sering kita lihat itu. Nah, kesabaran dalam iman kedudukannya seperti itu, seperti kepala dalam badan kita. Nah, kita nggak akan bisa mempertahankan keimanan tanpa kesabaran.